Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Kunira Badani. Di sini kita akan membahas apa saja alat yang dibutuhkan untuk pemasangan implan. Jadi kita pertama-tama siapkan bak instrumen terlebih dahulu ya. Bak instrumen yang isinya ada klem anatomis untuk menjepit nanti batang implannya untuk memudahkan kita ya sebagai alat tambahan. Kemudian ada trokar untuk memasukkan batang implannya nanti. Kemudian ada juga pinset anatomis. Ada juga yang namanya scalpel. Ini sudah dengan bisturinya ya, scalpel. Ya, ini sudah dengan bisturinya. Kemudian ada gunting plester. Kemudian ada juga handscoon. Ini menggunakan handscoon steril ya. Kita tutup bak instrumennya. Kita lanjut siapkan duk steril. Jadi nantinya untuk memudahkan di bagian mana sih kita akan memasang implannya. Ini contohnya ya. Kemudian kita juga menyiapkan jarum suntik, ada yang 5 cc, ada yang juga 3 cc. Jadi yang 3 cc ini nanti untuk sebagai untuk memasukkan anestesinya, anestesi lokalnya. Kalau yang 5 cc atau 10 cc untuk mencampurkan anestesinya. Jadi jika terdapat lidokain yang lebih dari 1%, kita campurkan dulu ke dalam aquabides ya. Kemudian ada kom yang berisi kasa steril. Ada juga kom yang berisi kapas. Jadi ini kapas ini nanti akan dicelupkan ke dalam betadin ya, dan juga alkohol. Nanti simulasinya betadin dulu, kita desinfektan lengan ibunya, kemudian kita gunakan alkohol. Kemudian ada betadin yang 1%, ada juga alkohol yang 85%, ada juga aquabides, ada juga lidokain yang 1%, ini contohnya ya. Kemudian ada kasa balut, ini untuk nanti membalut luka pada klien ya. Kemudian juga kita sediakan bengkok untuk sampah. Jadi untuk pemasangan implan kita cukup segitu, tetapi untuk pencabutannya kita hanya menambahkan klem mosquito ya, yang bentuknya itu runcing ya, runcing. Kemudian ada klem U ya. Jadi jika tidak bisa kita keluarkan menggunakan pinset, kita keluarkan menggunakan klem mosquito dulu. Jika belum bisa, kita gunakan klem U. Kemudian yang kedua adalah alat apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk pemasangan IUD dan pencabutan IUD. Jadi kita tetap di sini ada yang namanya baki dan alas baki untuk menampung seluruh alatnya. Kemudian seperti biasa kita siapkan handuk kecil untuk cuci tangan dan juga sabunnya dengan air mengalir. Setelah itu kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya sebelum melakukan itu, yaitu yang pertama ada bak instrumen yang isinya ada sponge holding, kemudian ada cucur bebek,
serpihan bebek, ada juga tampon tang seperti ini, tampon tang. Kemudian ada juga gunting saja ini untuk nanti memotong benang yang terlalu panjang. Kemudian ada tenakulum untuk insersi pada daerah serviksnya nanti. Kemudian kita siapkan juga pinset panjang, kita siapkan juga sonde uterus. Jadi sonde uterus ini untuk mengukur rahim kita. Kemudian kita siapkan dua buah sarung tangan ya yang steril. Kita siapkan juga kateter bila perlu. Kemudian setelah itu di sini ada kapas ya, kapas cebok. Jadi kapas cebok ini kita gunakan untuk lupa hygiene, tapi sebaiknya kita menyuruh ibu untuk terlebih dahulu membersihkan pulpanya sendiri ya, dengan cara dibersihkan oleh sabun agar bersih. Kemudian ada juga kasa, karena nanti takutnya terjadi pendarahan ya di bagian serviksnya, jadi kita siapkan kasa untuk jaga-jaga. Kemudian kita siapkan betadine yang 1% dan juga klorin 0,5%, ada juga yang bengkok. Setelah itu setelah semuanya siap, kita lakukan pemasangan IUD dengan kita lakukan dulu konselingnya terlebih dahulu menggunakan ABPK. Jadi seperti ini contoh dari ABPK-nya. Kemudian untuk pencabutan IUD, kita cukup tambahkan klem aligator. Klem aligator ini untuk mencabut IUD tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita juga jangan lupa ya untuk menyiapkan IUD-nya, AKDR-nya yang jenisnya apa, agar